Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tetap semangat menjalani perkuliahan daring. Baik, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Abduryani. Kali ini di mata kuliah KDK dengan tema Sistem Pelayanan Kesehatan. Oke. Baik, langsung saja ya. Ya, sistem pelayanan kesehatan. Kita tahu dalam sebuah negara ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Dan di Indonesia sendiri, sistem pelayanan kesehatan sudah maju ya, sudah lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sistem kesehatan yang ada di negara kita lihat dulu beberapa konsep terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Ya, menurut Weiss dan Nilai, sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif dan kompleks yang terdiri dari aktivitas diagnosis, treatment, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh kelompok umur dan dalam berbagai keadaan. Berbagai sistem pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik medikal, organisasi pemeliharaan kesehatan, lembaga kesehatan rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik kesehatan mental, dan pelayanan rehabilitasi. Adapun pekerja sosial yang ada misalnya itu biasanya mereka bekerja dalam berbagai sistem pelayanan kesehatan. Jadi pada dasarnya yang dinamakan sistem pelayanan kesehatan adalah semua sistem ya yang merupakan jaringan pelayanan interdisipliner yang sifatnya komprehensif dan kompleks. Artinya dalam sebuah sistem pelayanan tidak hanya kita melihat dari sisi misalnya ada rumah sakit, ada klinik ya yang berpusat pada satu bidang saja, tetapi banyak hal yang juga melingkupinya ya, termasuk sistem pelayanan yang bersifat rehabilitasi atau pemulihan kondisi ya. Dan ini dilakukan untuk seluruh kelompok umur dalam berbagai keadaan ya. Artinya tidak hanya dalam kondisi yang sakit saja, tetapi sistem pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini juga adanya pelayanan-pelayanan yang ditujukan untuk mereka yang sehat agar tetap sehat. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak hanya untuk yang sakit. Kalau yang sakit diusahakan untuk sehat. Kalau yang resiko diusahakan terhindar dari sakit. Dan kalau yang sehat diupayakan untuk tetap sehat. Nah, disitulah peran sistem pelayanan kesehatan yang ada di negara-negara dan juga termasuk di Indonesia, bagaimana sistem pelayanan ini mampu mengakomodasi atau mampu menjadi sarana-sarana yang nantinya kembali lagi untuk memelihara kesehatan seluruh warganya. Ya, menurut Zastro, pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, praktek dokter sendiri. Ya, misalnya praktek dokter ini masalahnya adanya pada kurang disupervisi, hanya bertanggung jawab kepada pasien dan relatif terisolasi. Mestinya setiap ada praktik-praktik dokter yang ada di sekitar kita itu harus tetap diawasi ya, disupervisi dan dimonitor bagaimana keberadaannya, bagaimana tanggung jawab secara etik moral ya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tidak sembarangan ya, artinya dalam perizinan, mulai dari perizinan berdirinya sampai kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan sebagainya itu harus melalui pengawasan.
Kemudian setting pelayanan rawat jalan berkelompok seperti balai-balai pengobatan atau klinik khusus, seperti klinik untuk pasien ginjal, pengobatan gigi, ya, atau yang diselenggarakan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, di pabrik dan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja lain. Ini juga termasuk bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Kemudian di setting rumah sakit dan perawatan dalam rumah. Ya, biasanya ini kita sebut dengan home care ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari organisasi di sistem pelayanan kesehatan ya. Jadi tidak hanya rumah sakit, praktek dokter, praktek-praktek klinik yang terkait dengan instansi-instansi dan juga home care. Kemudian yang kelima adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang diorganisir dalam berbagai tingkatan, baik itu tingkat lokal, regional, oleh pemerintah pusat atau nasional dan internasional. Umumnya pelayanan kesehatan masyarakat sendiri disediakan melalui program-program kesehatan secara lokal, sehingga bisa lebih fokus pada promotif dan preventif, dan juga upaya perubahan masyarakat dalam mengatasi suatu masalah kesehatan, seperti memberantas penyakit menular. Ya. Jadi yang disebut sistem pelayanan kesehatan sendiri ini lingkupnya banyak sekali ya. Teman-teman harus bisa memahami bahwa setiap namanya sistem itu tidak hanya satu, pasti ada berbagai macam instansi, ada berbagai macam elemen yang ada di dalamnya, dan itu merupakan sebuah kesatuan yang saling menopang satu sama lain. Tidak hanya fokus pada program promotif preventif, tapi sampai ke arah rehabilitasi dan pencegahan penyakit menular. Oke, jadi ketika kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, misalnya dalam era pandemi, ya, maka sistem pelayanan kesehatan mestinya harus semakin berkembang ya, semakin bervariatif bentuknya. Itu ya, kalau sekarang mungkin yang harus dikejar oleh pemerintah bagaimana pelayanan vaksin itu bisa mencakup semua warga negara. Nah, ini juga menjadi salah satu PR bagi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Berikutnya menurut Johnson M. Sistem kesehatan terbagi menjadi subsistem. Yang pertama, subsistem yang menitik beratkan pada pelayanan kuratif, dan yang kedua, subsistem yang menekankan pada pelayanan promotif dan preventif. Jadi kalau menurut Johnson ini tidak ada upaya rehabilitasinya ya, hanya berfokus pada kuratif, promotif, dan preventif. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Indonesia? Nah, yang harus kita pahami untuk lebih menyelami bagaimana sistem pelayanan di kesehatan, terutama di negara kita, adalah kita harus paham visi pembangunan kesehatan. Ya, visi pembangunan kesehatan di sini merupakan gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yang dirumuskan dalam Indonesia Sehat. Ya, jadi sistem pelayanan kesehatan sendiri sudah terangkum di visi Indonesia Sehat. Dalam Indonesia Sehat, lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu berupa kondisi yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Ya, jadi ini yang diharapkan oleh visi Indonesia Sehat ya, lebih ditekankan pada bagaimana terwujudnya lingkungan, ya, lingkungan yang memang benar-benar sesuai dengan garis besar atau titik poin sebuah lingkungan yang memang berwawasan kesehatan. Ya. Perilaku masyarakat di Indonesia sendiri yang sesuai dengan Indonesia Sehat adalah perilaku yang diharapkan yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, sehingga dengan perilaku-perilaku yang sehat, perilaku-perilaku
masyarakat yang proaktif untuk memelihara kesehatan diharapkan dapat mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta partisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Nah, ini memang hal yang tidak mudah ya, karena biasanya ini terkait banyak hal, terutama faktor pendidikan dan ekonomi ya. Ada orang yang sudah tahu tapi belum mampu. Ada orang sudah tahu bahwa sehat itu penting, tapi karena dari sisi ekonomi atau dari sisi yang lainnya, transportasi dan sebagainya kurang memadai, akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan terhadap kesehatannya, ya. Atau sebaliknya, ada yang apa namanya, tidak tahu. Nah, kalau yang tidak tahu ini memang harus diberikan pendidikan kesehatan, ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu dengan masyarakat untuk mencapai Indonesia sehat ini, teman-teman bisa mengelompokkan nih banyak berbagai golongan masyarakat yang tadi ada yang tahu, ada yang mau, ada yang mampu, ya. Idealnya tahu, mau, dan mampu, ya. Mampu. Nah, di sini 3 hal ini yang memang masih terus harus diperjuangkan. Nah, lanjutannya, kemampuan masyarakat sendiri yang diharapkan pada masa depan adalah mereka yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, ini yang saya bilang, masyarakat yang tahu tentang pentingnya kesehatan, mau mengusahakan kesehatan untuk dirinya, dan mampu untuk memenuhi upaya kesehatan untuk dirinya. Ya. Inilah kemampuan masyarakat yang memang kita harapkan. Adapun pelayanan kesehatan, yang disebut pelayanan kesehatan yang bermutu adalah yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan, ya, baik oleh pemakai jasa pelayanan atau serta yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi. Jadi, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepuasan terhadap para konsumen. Nah, untuk mewujudkan Indonesia sehat sendiri, ada 4 misi pembangunan kesehatan. Yang pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Kemudian yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian yang ketiga, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan. Nah, jadi poin pertama di sini adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi kalau misalnya Indonesia menjadi negara maju di tahun berapa, ya salah satu indikasinya misalnya banyak tidak mengurangi angka pengangguran. Nah, untuk mengurangi angka pengangguran diciptakan sebuah program proyek besar, misalnya mendirikan perusahaan atau pabrik-pabrik gitu ya. Nah, kalau di sini kan sekarang udah banyak. Tapi bagaimana si pabrik ini tetap berwawasan lingkungan ya. Artinya ketika ada sebuah pabrik berdiri dan itu menyerap kerja yang banyak, tapi di sisi lain dia tidak melihat atau memperhatikan kesehatan lingkungan. Nah, ini juga belum termasuk dalam visi ini, misi ini ya. Jadi pembangunan yang berwawasan kesehatan itu diharapkan tidak ada side effect atau efek samping ke dalam masalah-masalah kesehatan yang lain ya. Jangan sampai pabriknya gede-gede, masyarakatnya udah pada kerja nih, tapi di sisi lain, nah ada timbul masalah lain, misalnya tentang pengolahan limbah, kemudian wah kalau bicara ini banyak banget yang harus kita kaji ya, terkait juga dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau ada karyawan yang banyak, gimana dengan kondisi di rumah tangganya, anak-anaknya nanti misalnya ibunya pada bekerja, nih anaknya sama siapa nih gitu ya, untuk pemeliharaan tumbuh kembangnya sama siapa. Nah ini juga harus diperhatikan sekali oleh pemerintah. Jadi misi yang pertama menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan itu juga harus dijalankan seiring sejalan dengan program lain, ya intinya seperti itu.
Kemudian mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat tidak harus mahal, ya. Bahkan kalau sekarang mungkin banyak kampanye-kampanye bagaimana back to nature ya. Jangan kemudian banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji. Nah, kondisinya sekarang ini ternyata susah ya, apalagi pas zaman pandemi gitu ya. Di mana harus kemarin-kemarin gitu ya, bagaimana mau ke pasar, mau menjangkau makanan yang sehat secara alami, ujung-ujungnya GoFood lagi, atau pesan makanan lagi dan sebagainya. Nah, itu hanya satu contoh ya, bagaimana pola hidup masyarakat sekarang ini ya, ketika mandiri itu yang tetap sehat gitu, mandiri yang tetap sehat yang memang ini semuanya harus diupayakan melalui banyak program, ya, program penyuluhan, pendidikan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Nah, ini juga masih menjadi PR besar saya rasa ya untuk Indonesia. Meskipun untuk tatanan misalnya puskesmas itu hampir semua desa sudah ada ya, tapi di sisi lain tenaga kesehatannya yang belum menjangkau. Ya, satu puskesmas mungkin dokternya hanya satu, atau satu desa ada satu puskesmas, itu pun perawatnya hanya misalnya tidak full, ya, tidak full 24 jam. Seperti itu. Ini juga masih menjadi keprihatinan kita semuanya. Kemudian yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan. Nah, tentunya ini menjadi program yang tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri ya, harus dilakukan semua lintas program, lintas sektor ya. Ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Dinas Kesejahteraan Penduduk, dan sebagainya ya. Sehingga dengan kolaborasi yang cantik, yang bagus dari semua elemen yang ada di Indonesia sendiri, diharapkan bisa mewujudkan misi Indonesia Sehat itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem kesehatan nasional. Ada 3 poin yang harus kita pahami dalam melihat dalam memahami sistem kesehatan nasional. Yang pertama, terkait dengan penjaminan mutu ya. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, maka sangat diperlukan dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh. Ya, tangguh di sini tidak bisa namanya berdiri sendiri tadi ya, yang sudah saya bahas. Jadi untuk sistem kesehatan nasional yang kaitannya banyak sekali tadi ya, tidak hanya rumah sakit, klinik-klinik dan sebagainya, tapi juga dilihat dari sektor lain yang juga ikut mendukung. Kemudian yang kedua, di Indonesia sistem kesehatan nasional atau SKN sebenarnya sudah ditetapkan pada saat di tahun 1982 ya. Nah, ini seumuran dengan saya ya. Jadi ketika kita melihat ini berarti sudah berapa dasawarsa ya. Sampai sejauh manakah pencapaian yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait dengan sistem kesehatan nasional. Kemudian yang ketiga, SKN sendiri secara terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat ya. Jadi dinamikanya luar biasa ya, sudah sangat berbeda ya. Kalau sekarang mungkin poinnya bukan hanya dari sisi memelihara kesehatan ya, orang sudah semakin tahu karena kan kemajuan teknologi juga semakin baik. Tapi di sisi lain juga ada efek lain yang juga harus diperhatikan. Nah, pengertian SKN sendiri merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum, seperti yang dimaksudkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dari rumusan pengertian tersebut, maka bisa dijelaskan bahwa SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan saja, melainkan juga upaya dari berbagai sektor lainnya.
termasuk dalam hal ini bagaimana peran serta masyarakat dan swasta. Ya, jadi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Ada pihak-pihak lain, masyarakat dengan upayanya, dengan kesadarannya semakin meningkat, itu akan membantu terwujudnya SKN. Begitu juga peran dari swasta, ya, karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak ditentukan hanya oleh sektor kesehatan saja. Nah, adapun tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya, lagi-lagi kita sebut adalah kerjasama. Ya, sinergi itu butuh kerjasama, saling melengkapi, saling mewarnai, dan pastinya saling mencukupi. Ya, ketika di sektor kesehatan butuh apa, pemerintah harus mengelingkan dengan pihak lain. Ya, tidak hanya masyarakat tapi juga swasta. Ya, seperti itu. Adapun maksud kegunaan SKN, penyusunan SKN ini dimaksudkan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun dalam pemerintah, baik provinsi, pusat, kabupaten, serta pihak-pihak lain yang terkait. Indikator kinerja SKN ditentukan oleh 3 determinan. Yang pertama, distribusi tingkat kesehatan di suatu negara yang ditinjau dari kematian balitanya. Kemudian yang kedua, distribusi ketanggapan atau responsiveness sistem kesehatan ditinjau dari harapan masyarakat. Dan yang ketiga, distribusi pembiayaan kesehatan yang ditinjau dari penghasilan keluarga. Hasilnya diperoleh untuk indikator dengan menempatkan Indonesia pada urutan ke-92 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai. Ya, ini menjadi indikator-indikator yang bisa kita lihat sekarang ini. Ya, sejauh mana tingkat pencapaian sistem kesehatan nasional mampu memenuhi semua cita-cita yang ada di SKN. Yang pertama tadi ya dilihat dari kematian balita, kemudian harapan masyarakat sendiri terhadap kesehatan, dan yang ketiga dari sisi rekor terkait dengan indikator sehatnya secara lingkup global. Berikutnya prinsip-prinsip dari SKN. Yang pertama adalah berperi kemanusiaan. Nah, berperi kemanusiaan ini pastinya dalam melaksanakan sistem kesehatan nasional harus memperhatikan unsur perikemanusiaan. Ya. Kemudian hak asasi manusia yang dijunjung tinggi, adil dan merata, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat yang seimbang, kemitraan dengan masyarakat dan juga swasta yang meningkat, dan juga pengutamaan dan manfaat. Kemudian terakhir dari prinsip SKN ini adalah tata kepemerintahan yang baik. Nah, ini semuanya harus bersinergi ya satu dengan yang lainnya sehingga pelaksanaan prinsip PKN ini akan berjalan dengan lancar. SKN sendiri terdiri dari 6 subsistem. Yang pertama, subsistem upaya kesehatan, baik kuratif, promotif, preventif, dan rehabilitatif. Subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang keempat, subsistem obat dan perbekalan kesehatan. Yang kelima, subsistem pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam, subsistem manajemen kesehatan. Nah, kira-kira teman-teman sebagai seorang mahasiswa kesehatan, posisinya ada di mana ini? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, nah ini saya jadikan kuis, silahkan nanti dijawab di kuis ya. Dalam SKN, tugas seorang mahasiswa kesehatan ada di poin mana? Jawabannya harus disertai dengan alasan. Oke, ya. Ya, itu tugas kuis di pertemuan kita kali ini. Saya lanjut ya. Nah, subsistem upaya kesehatan. Di sini lebih ditekankan pada subsistem kuratif di Indonesia, meliputi praktek
partikuler, ya, praktek-praktek seorang dokter dan praktek dokter dalam klinik spesialis yang memiliki laboratorium, alat-alat ronsen dan sebagainya, serta adanya forum konsultasi, ya, jadi pelayanan berupa konsultasi bersama. Kemudian perawatan kesehatan kelompok seperti yayasan kesehatan, perawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan perusahaan pabrik, instansi pemerintah, sekolah, atau persatuan perburukan. Yang ketiga, rumah sakit, klinik, termasuk balai pengobatan dalam puskesmas dan lembaga-lembaga kesehatan besar. Dan terakhir, ahli-ahli farmasi, meliputi pelayanan kuratif yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Oke, sudah di ujung slide. Jadi di sini teman-teman sudah belajar tentang sistem kesehatan nasional, sehingga dengan itu teman-teman lebih banyak baca, ya, lebih banyak baca, lebih banyak memahami bagaimana sistem kesehatan yang ada di negara kita, ya, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk sistem kesehatan nasional, sistem pelayanan kesehatan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa kuisnya ditulis, ya, ditulis jawabannya di kolom kuis. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan apa ya Pak Madang, guys? 1 bulan.